magena tiam mirandasya gyanam jana salakaya caksuran militamena tasmai Sri Gurave Namah. Om Swastiastu, Hare Krishna, Prabu dan Mataji yang sangat yang banggakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah diberi undangan oleh Prabu Guru Sewa dan bisa bertemu dengan Prabu dan Mataji. Dan sayang undangannya tidak lengkap hadir Prabu ya. Dan juga penyembahnya belum ramai. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pesraman Sri Jagannath Gauranga. Ya. Ini ulang tahun yang ke-10. Ini adalah momen yang sangat penting bertepatan dengan hari kemerdekaan, ya. Jadi lanjutan perayaan hari kemerdekaan. Jadi Jagannath Gauranga berulang tahun. Saya mengucapkan selamat kepada para penyembah yang menjadi penonton di sini dan semoga Pesraman Sri Jagannath Gauranga akan terus berkembang dan terus memberikan pencerahan kepada kita semua. Peranan daripada pesraman ke depan akan menjadi sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Karena dengan pesraman ini kita akan mendapat kesempatan untuk bergaul dengan para guru, ya, mendapat kesempatan untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para sadhu guru dan oleh kitab suci. Jadi seperti di dalam Mahabharata, ya, ketika Raja Yudhistira ditanya oleh Dewa Yama, ya, Dewa Dharma, ketika beliau di hutan ditanya oleh Dewa Yama, apa itu berita yang sesungguhnya? Itu pertanyaan daripada Dewa Yama. Jadi berita yang sesungguhnya itu apa? Dan Raja Yudhistira menjawab bahwa berita sesungguhnya adalah bahwa dunia material ini penuh dengan kegelapan. Ya. Dunia material ini penuh dengan kegelapan dan setiap makhluk hidup yang ada di dunia material ini, ya, hampir semua berpikir bahwa dirinya adalah batang. Ya. Dan karena itu, karena kesadarannya adalah bahwa dirinya adalah batang, dia berjuang begitu keras untuk memenuhi perintah-perintah daripada sang batang, perintah-perintah daripada keinginan batang. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa dunia material ini penuh dengan kegelapan. Setiap orang lupa bahwa dirinya adalah sang jiwa percikan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kita beruntung, kita mendapatkan karunia daripada Srila Prabhupada. Ya. Beliau mendirikan rumah di mana semua orang bisa berlindung di dalamnya. Ya. Salah satunya adalah Pesraman Sri Jagannath Gauranga ini, ya, di mana kita bisa berlindung di dalamnya. Ya. Dan pesraman ini misinya adalah untuk memberikan pencerahan, untuk menghapus kegelapan tadi. Ya. Jadi itulah misi daripada pesraman ini. Jadi pesraman ini tidak untuk gembira-gembira lupa diri, tetapi gembira dalam kesadaran yang penuh bahwa kita adalah sang roh. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Jadi habitat kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Itulah yang diajarkan di dalam pesraman ini dan oleh para guru, sadhu, acarya. Dengan pengetahuan ini, ya, dengan mengerti bahwa kita bukan badan, maka kita akan kembali ke kedudukan kita yang sejati, yaitu sebagai hamba atau pelayan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kurang lebih, ya. Jadi misi ini untuk mencerahkan masyarakat ini, ya, tentu bukan sesuatu yang gampang. Ini sulit sekali, ya. Sulit sekali. Dan jangankan untuk menerangkan memberi penerangan kepada masyarakat, untuk menerangi diri sendiri saja kita susah, ya. Untuk menerangi diri sendiri aja kita susah karena kita juga full of ignorance, penuh dengan kebodohan, ya. Karena itu ketika di Bhagavad Gita, ya, di bab 2 Arjuna bertanya, ya,
Krishna, apa ciri-cirinya orang yang spiritual gitu. Ya kurang lebih begitu ya. Apa ciri-cirinya orang yang rohani atau orang yang punya pengetahuan. Jadi karena ashram ini adalah mendidik setiap yang datang sini untuk menjadi berpengetahuan, karena itu kita juga harus tahu, harus ingat apa ciri-cirinya. Jadi Sri Krishna menjawab pertanyaan Arjuna, ketika setiap usaha daripada orang tersebut bebas dari kecenderungan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, ya, kecenderungan untuk memuaskan indria-indria, maka orang tersebut disebut dikatakan sebagai memiliki pengetahuan atau orang spiritual. Itulah yang kita kejar, itulah yang ingin kita capai. Itu sulit sekali, tidak gampang, ya, tidak gampang karena tutup kita begitu berat sekali, begitu tebal sekali ya. Karma pala kita yang kita bawa dari jutaan kelahiran begitu tebal sekali, sehingga sangat sulit sekali untuk kita terbebas dari keinsapan badan. Karena itu kita selalu memerlukan karunia daripada sadhu, guru, dan karunia daripada para Vaishnava. Karena itulah ashram ini menjadi sangat-sangat penting. Karena ashram ini akan memberikan kita kesempatan untuk bersadhu sangha. Dan tentu sebagai pengurus perkumpulan ISKCON, kita bersama-sama ya, Dewan Pengawas, pengurus, dan begitu juga Prabu-Prabu dan Mataji semua, tentu kita berharap bahwa misi dari peseraman ini akan mencapai sukses, ya, akan mencapai hasilnya, ya, dengan dihormatinya perkumpulan kita oleh pemerintah, oleh masyarakat, dihargai, dan sehingga orang tidak ragu untuk datang untuk menyelesaikan masalahnya di ashram ini. Karena ashram dimaksudkan untuk memberikan solusi, memberikan pemecahan daripada masalah-masalah tadi itu. Saya ingat waktu kecil ibu saya sering menyanyi ya, yang menggambarkan betapa sesungguhnya kita ini penuh dengan kegelapannya. Kurang lebih saya ingat begini ya. Tambe tenga winang laco bolak balik manumadi bingke malai ben duka dekahmu bersukan hati. Ya kurang lebih begitu ya, saya tidak bisa nyanyi. Tapi intinya karena kebodohan ya, karena tamat ya, bahasa Balinya tamat, karena kita gelap, bodoh, tidak sadar ya, kita kurang beruntung ya, lacur, kurang beruntung gitu ya. Kita kurang beruntung, kita terus bolak-balik lahir hidup mati ya. Kalau di bawah kita, Krishna menjelaskan bahwa orang yang berpengetahuan mengerti bahwa lahir, hidup, mati ya, janma, mertyu, jara, vyadi itu menyedihkan. Hanya orang yang tidak mengerti berpikir bahwa hidupnya fine saja. Tetapi Krishna mengatakan kalau you berpengetahuan, kamu akan tahu bahwa janma, mertyu, jara, vyadi itu menyedihkan. Kalau di luar dari itu ignorance. Kalau kita tidak tahu bahwa itu menyedihkan, maka itu ignorance. Itu kebodohan dibilang oleh Sri Krishna. Jadi seperti dijelaskan tadi, bolak-balik kita lahir, hidup, mati ya, mengejar senang, untuk mengejar senang aja sudah susah ya. Terus untuk menghindari susah aja sudah susah juga ya kan. Hampir tidak ada tempat untuk ini ya. Itu kesimpulan kita baca Srimad Bhagavatam, kita baca Bhagavad Gita, kita dengarkan sadhu acarya, semua menyimpulkan hal yang sama. Saya kira nenek kita, orang-orang Bali juga mengerti bahwa hidup itu susah. Karena itu sayangnya saya tidak ketemu lagunya yang memberikan solusi gitu. Saya tidak ketemu lagunya yang memberikan solusi, dan untungnya ketemu dengan buku-buku Srila Prabhupada, murid-murid beliau ya, ketemu dengan Jagannath Gauranga ya, seperti Ketut ketemu dengan Jagannath Gauranga ya, bisa datang di sini ya, diharapkan bahwa peseraman bisa memberikan solusi gitu. Dan untuk itu kita ingin peseraman ini sukses ya.
syarat untuk menjadi sukses, apa namanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau sudah mengajarkan kepada kita ya, apa namanya, sifat yang sangat penting untuk suatu pribadi ataupun suatu perkumpulan, suatu organisasi bisa sukses adalah kerendahan hati. Itu adalah kunci daripada sukses. Ya, agar kita bisa terus mengucapkan nama suci dan mendapatkan penerangan, kita harus memiliki itu. Ya. Trinadapi sunicena tarori wasahisnuna amanena manadena kirtaniya sadahari. Ya, kirtan itu banyak jenisnya. Jadi mungkin kalau tidak salah saya ingat itu ada 9 jenisnya. Tetapi apa namanya, yang paling penting harus kita ingat, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan bahwa kita harus selalu rendah hati, selalu siap sedia memberikan penghormatan kepada orang lain. Ya. Dengan demikian, apa namanya, para penyembah akan mendapatkan restu daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Karena kerendahan hati adalah pohon dari karunia. Ya. Jadi ini adalah apa namanya, sifat yang paling penting. Kalau orang memiliki sifat kerendahan hati, maka sifat-sifat atau kualitas-kualitas yang lain akan tumbuh di dalam hatinya. Dan apa namanya, itulah yang akan menolong dia untuk mencapai pengetahuan dan akan sukses di dalam setiap apa namanya kegiatannya. Maaf saya lama ya. Bagaimana Prabu? Ya, apa namanya, itu adalah hal yang sangat penting ya. Sri Krishna juga dalam Bhagavad Gita bab 13 ya, beliau juga menjelaskan ciri-ciri orang berpengetahuan. Ciri yang pertama orang berpengetahuan adalah yang pertama adalah amanitwan ya. Dia memiliki humility, kerendahan hati ya. Dia memiliki kerendahan hati. Inilah yang apa namanya, harus kita kejar, harus kita berusaha ya. Apapun apa namanya kegiatan kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah prinsip yang paling penting ya. Karena dengan apa namanya kerendahan hati ini, maka kualitas-kualitas yang lain yang kita perlukan ya, untuk bisa mengembangkan spiritual ini akan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita, sehingga kita semakin lama semakin mendapatkan hasil daripada proses kehidupan spiritual ini. Tidak gampang ya, tidak gampang, karena hati itu sulit sekali ya. Khususnya kalau kita jadi orang yang apa namanya, mungkin dihormati di masyarakat ataupun apa namanya punya kedudukan sosial yang apa namanya mungkin lebih dari orang lain, itu sangat berat sekali, sangat sulit sekali untuk menjadi rendah hati. Begitu juga seperti anak-anak ya, untuk rendah hati pada orang tuanya aja sulit sekali ya. Kalau keinginannya dipenuhi, dia rendah hati ya. Tetapi kalau keinginan tidak dipenuhi, tanduknya yang naik ya, tanduknya naik, itu sulit sekali. Karena itu begitu juga di ashram ya. Kalau misalnya pengurus apa namanya misalnya mengajarkan sesuatu atau membimbing daripada apa namanya anak-anak muda dan lain sebagainya ya, kalau sesuai dengan yang diinginkan, semua orang bisa rendah hati. Tetapi kalau tidak sesuai apa namanya, karena inilah kebodohan kita tadi itu, keinginan kita terlalu kuat ya, nafsu kita terlalu besar ya. Karena nafsu yang terlalu besar ini, kecerdasan kita hilang, kecerdasan kita hilang. Pelapan ada gending Bali juga, pelapannya hilang ya. Kehati-hatiannya hilang ya, emosinya jadi meningkat ya, marahnya cepat gitu ya. Marahnya cepat, dan bahkan bila perlu Dewa Yamo juga ditantang gitu ya. Itu apa namanya, itu artinya setiap orang apa namanya, asal dia masih punya potensi untuk keinginan-keinginan yang kuat, yang besar, itu tidak gampang untuk menjadi rendah hati. Tetapi ini harus selalu kita kembangkan di asram-asram kita ya, dengan selalu bertindak sesuai dengan permintaan otoritas ya. Misalnya di sini ada pengurus ya, para penyembah semuanya bekerja sama dengan baik ya. Terus pengurus misalnya mengatur kegiatan, semua patuh menuruti dengan baik, dan tentunya juga pengurus juga harus menyesuaikan dengan guru sadhu sastra, sehingga apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh apa namanya bermanfaat ya. Karunia Tuhan Yang Maha Esa sangat penting ya.
Jadi sepintar apapun kita, sesakti apapun kita, sekuat apapun kita, ya, kalau tidak ada restu Tuhan Yang Maha Esa, kalau tidak ada karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang akan bisa berhasil. Ya. Jadi kita tidak bisa bangga dengan kekuatan finansial, tidak bisa bangga dengan kekuatan fisik, ya, tidak bisa bangga dengan pengetahuan kita yang banyak. Ya. Tanpa restu Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang bisa berhasil. Inilah yang harus kita pegang teguh dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan kita selalu ingat sehingga apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik dan ashram sungguh-sungguh menjalankan fungsinya. Dan ketika yang datang ke ashram ini semua mendapatkan manfaat dari pergaulan, ya, maka orang akan senang untuk datang, ya. Mangala Rati pasti akan ramai, ya. Begitu acara pasti akan ramai, ya. Karena orang mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau di sini kita tidak mendapatkan vibrasi yang menyejukkan, vibrasi yang meneduhkan, yang membuat kerinduan roh kita menjadi terpenuhi, maka kita tidak mungkin bisa menjalankan ashram ini dengan baik, ISKCON ini dengan baik. Karena itu kita butuh kerjasama dari kita semua, ya, dan para pengurus kita berusaha sebaik-baiknya supaya prinsip-prinsip ini selalu kita jaga, dan dengan demikian karunia Tuhan akan selalu bersama kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus dan juga pengempor sesi Jagannath Gauranga. Selamat ulang tahun untuk ashram kita di sini. Semoga ke depan selalu menjadi lebih baik lagi, dan karunia guru sadhu acarya semua akan datang pada kita, dan ISKCON secara keseluruhan akan mendapatkan manfaat, dan kita senang bahwa apa yang kita kerjakan tidak mengecewakan guru dan para acarya kita yang terdahulu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan hari ini, dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin yang saya sampaikan, dan akhirnya mohon menerima sembah sujud saya. Wanca Kabupaten Biasca Kripa Sindu Bewaca Patitanam Pawanebyo Vaisnavebyo Namo Namah. Om Santi 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 Om. Hare Krishna.